Nah, saudara, kepada saya diminta bicara dinamika peran hukum tata negara dalam mewujudkan demokrasi yang bermartabat. Topik ini berkaitan dengan tiga hal, ya, tiga hal, yaitu hak asasi manusia, demokrasi, dan konstitusi. Jadi begini, negara-negara modern sekarang ini termasuk Indonesia itu lahir dari revolusi Prancis tahun 1789. Sebelum revolusi Prancis, hampir semua negara di dunia itu diperintah secara totaliter, sehingga kesewenang-wenangan terjadi karena totalitarisme. Rakyat menuntut haknya. Studi-studi tentang hak asasi sudah dikemukakan sejak zaman Yunani, tapi tidak pernah melembaga. Baru pada tahun 1789 di Perancis itu lahir revolusi besar yang bernama atau yang disebut Glorious Revolution. Nah, revolusi ini melahirkan negara modern dengan tiga pilar. Satu, perlindungan hak asasi manusia. Artinya apa? Negara itu dibentuk untuk melindungi hak asasi yang sebelum revolusi itu ditekan, dimakan, dilanggar oleh pemerintahnya karena pemerintahan sewenang-wenang. Maka kalau mau melindungi hak asasi harus ada satu bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan yang kita kenal sekarang demokrasi. Karena kalau melindungi hak asasi itu melindungi hak rakyat. Oleh sebab itu pemerintahnya harus dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tetapi oleh karena terkadang demokrasi itu menjadi liar, maka ada pilar yang satunya lagi namanya nomokrasi, yaitu negara hukum. Jadi hak asasi, demokrasi, nomokrasi itu anak kembar tiga revolusi Prancis yang mendasari semua sistem ketatanegaraan sekarang ini di dunia, sekarang ini termasuk di Indonesia. Halaman berikutnya, saudara, demokrasi itu bukan sistem yang sempurna. Ini 2 hari ini ada beredar satu video pendek melalui TikTok dari orang yang memperjuangkan negara khilafah untuk menggantikan negara Pancasila. Isinya begini, TikTok itu. Tahu kan bahwa demokrasi itu buruk? Tahu kan bahwa ini demokrasi di Indonesia sekarang ini kocar-kacir, buruk? Karena apa? Karena demokrasi itu adalah sistem yang cacat sejak lahir menurut para pencetusnya sendiri. Oleh sebab itu dia ngajak, mari kita ganti nih negara, nggak usah ikut demokrasi. Apa? Bikin sistem khilafah. Nah ini beredar nih, katanya demokrasi terutama pemilu sekarang nih demokrasinya rusak, tidak menghargai asasi, dilanggar, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, memang demokrasi itu bukan yang sempurna. Dulu ada yang Aristoteles misalnya menyebut ya, di dalam demokrasi itu selalu ada demagog, pembohong itu. Orang pintar berpidato tapi bohong. Itu demagog. Kalau Plato mengatakan demokrasi itu berbahaya karena demokrasi itu mempercayakan sesuatu yang sangat penting kepada orang awam untuk menentukan negaranya. Padahal rakyat itu sebagian besar tidak ngerti apa-apa. Itu Plato dulu. Nah, terus jangan diganti dulu. Nah, saudara, tetapi meskipun begitu, demokrasi itu dianggap tetap yang terbaik dari semua sistem lain yang ada, karena sistem-sistem lain yang ada pun itu sama juga mengandung cacat bawaan yang berbahaya dan jauh lebih berbahaya daripada demokrasi. Ya. Oleh sebab itu UNESCO pada tahun 1950-an itu membuat daftar dari sekian negara di dunia itu 2/3 diantaranya itu memilih bentuk demokrasi. Yang lain yang kecil-kecil itu baru bentuk monarki. Yang monarki pun juga akhirnya ikut demokrasi dengan membentuk monarki konstitusional sehingga juga membentuk parlemen. Itu karena
demokrasi itu adalah yang terbaik dari semua sistem yang ada. Halaman berikut, halaman 4. Nah itu. Jadi kalau kita lihat berbagai-bagai sistem dan bentuk negara itu, ini teori klasik ini. Yang membuatnya semula Polybios. Polybios itu abad ketiga Masehi. Itu mengatakan bentuk pemerintahan itu semula yang dianggap paling baik monarki. Tapi monarki lama-lama bergeser menjadi aristokrasi, pemerintahan baik tapi diperintah segelintir orang yang pintar-pintar aristokrat. Kemudian karena maka menjadi negara itu menjadi oligarki. Oligarki dilawan oleh rakyat, muncul demokrasi. Demokrasi karena rakyat terlalu bebas, muncul anarki atau oklokrasi, sehingga negara kacau. Kacau karena demokrasi, karena oklokrasi. Jadi di dalam demokrasi itu karena terlalu bebas muncul kekacauan, chaos gitu. Nah kalau sudah chaos muncul tirani, pemerintahan tangan besi yang sangat jahat. Di 6 bentuk ini saja, maka demokrasi itu yang terbaik. Asal di dalam zaman dengan itu namanya nomokrasi. Sehingga demokrasi itu harus diimbangi, demokrasi itu kedaulatan hukum. Baik, terus ke halaman berikutnya. Saudara, ketika Indonesia akan didirikan pada tahun 1945 pada sidang kedua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, sidang pleno kedua bulan Juli itu terjadi perdebatan. Apakah kita ini mau mendirikan negara demokrasi yang ada itu disebut republik. Jadi dalam Undang-Undang Dasar 45 itu tidak ada kata demokrasi. Langsung diterjemahkan menjadi kata kedaulatan rakyat. Bentuk pemerintahannya republik. Apakah membentuk republik berkedaulatan rakyat ataukah membentuk monarki, kerajaan, di mana seorang raja, kepala negara itu bisa memimpin negara dengan baik, menyatu, tidak membiarkan negara pecah. Ada yang usul demokrasi, ada yang usul monarki. Karena perdebatan panas lalu di voting, saudara. Ingat, negara Indonesia sekarang nih, hasil negara Indonesia yang ada sekarang ini di voting, merupakan hasil voting. Sehingga pelajaran pertama yang ingin saya sampaikan dari materi ini, saudara, voting itu adalah bagian dari demokrasi. Sehingga salah kalau ada orang mengatakan demokrasi Pancasila itu tidak mengenal voting, harus mufakat, musyawarah mufakat. Itu diusahakan musyawarah mufakat, tetapi di dalam sejarah tidak pernah bisa musyawarah mufakat itu. Itu sebabnya lalu Bung Karno membuat demokrasi terpimpin. Karena disuruh musyawarah kacau, bentuk demokrasi terpimpin, keluarkan dekret. Orde Baru juga mau mengatakan demokrasi Pancasila. Sama juga harus voting demokrasi Pancasila. Sekarang juga harus voting. Jadi tidak ada tuh musyawarah mufakat mutlak bisa diberlakukan. Sebagian besar keputusan negara ini bukan musyawarah mufakat. Bahkan ketika kita memilih demokrasi itu di voting. 56 suara mendukung demokrasi, 6 orang mendukung bentuk kerajaan. Lalu diputuskan kita demokrasi. Sudah itu demokrasi sebagai sistem dan prinsip dan dasar. Sekarang bentuk negaranya apa? Itu di voting lagi. Apakah negara kesatuan? Apa negara federal atau serikat? Bung Hatta bilang negara yang paling bagus itu negara federal. Bung Karno bilang enggak, negara yang paling bagus itu negara kesatuan. Argumennya bagus semua, benar semua, dan memukau semua. Tapi akhirnya lagi-lagi Pak Yamin usul kurang keras ya. Oh, ya, minta maaf. Baik, saudara. Lagi-lagi kemudian di voting menang negara kesatuan. Oke, kita sekarang ditulis dalam Undang-Undang Dasar 45 Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Itu hasil voting tanggal 11 Juli
di Jakarta. Ya, jadi bagian dari pemilihan STEM itu adalah bagian dari demokrasi. Nah, saudara, kemudian kenapa kita memilih demokrasi? Nah, kalau terus berbagai literatur itu mencatat begini. Kenapa kita memilih demokrasi dan sekarang terus masih kita pertahankan? Pertama, untuk mencegah kediktatoran. Seperti tadi saya katakan, Revolusi Prancis, pemerintahan yang sewenang-wenang menguasai dan mengendalikan semuanya. Kemudian menjamin agar kedaulatan tetap ada di tangan rakyat. Kenapa kita milih bentuk demokrasi? Agar kedaulatan itu tetap ada di tangan rakyat, bisa melindungi hak asasi manusia. Kemudian menjaga pluralisme, menjaga keberagaman. Seperti sering kita baca, Indonesia ini sangat beragam, punya 1330 suku dengan 726 bahasa daerah dan 17.000 pulau yang dihuni oleh manusia yang beragam, plural. Nah, ini kalau tidak dikelola secara demokratis, ini bisa terjadi perang, bisa terjadi perpecahan mau sendiri-sendiri. Tapi karena kita bersepakat demokrasi, ayo kamu ngomong apa, bicarakan bersama, jaga negara ini. Kemudian menegakkan hukum dan keadilan, the rule of law, bukan rule by law. Rule of law itu negara yang berdasar hukum, kalau rule by law itu negara yang menggunakan hukum sebagai alat rekayasa. Jadi saya pimpinan negara punya keinginan ini, dibuat hukumnya dan orang dipaksa ikut. Beda dengan negara hukum. Negara yang pemerintah yang harus ikut aturan hukum. Itu rule of law. Kalau rule by law itu pemerintah itu merekayasa aturan-aturan hukum agar apa yang diinginkan itu menjadi aturan hukum dan agar kemudian masyarakat ikut terhadap apa yang diinginkan karena sudah diberi bentuk hukum untuk mengatur itu. Kemudian senang-wenangan dan menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Saudara, jadi ini latar belakang. Nah, saya sekarang akan masuk ke hukum tata negaranya. Itu kan ada judulnya tadi, dinamika hukum tata negara untuk menjaga demokrasi, gitu judulnya. Nah, saudara, seperti saya katakan tadi, demokrasi itu adalah pilihan. Tapi pilihan atas demokrasi itu akan sangat berbahaya dan menghancurkan kita semua manakala tidak ada nomokrasi. Sehingga dari Universitas Pajajaran sana pernah muncul sebuah dalil yang dikeluarkan oleh Profesor Mohtar Kusuma Atmaja yang pada waktu mengatakan demokrasi tanpa hukum atau demokrasi tanpa nomokrasi itu liar. Coba lah, waktu kita baru demokrasi awal reformasi misalnya, pokoknya demokrasi liar semua, pejabat-pejabat takut, rakyat buat sendiri, membakar rumah orang, menangkapi para ustadz, lalu diumumkan itu tukang santet, lalu ada gerakan ninja, ada pembakaran orang di berbagai tempat, termasuk di salah satu mall terkenal di Jakarta, Jogja Plaza. Waktu itu dibakar orangnya, lebih dari 200 orang terpanggang meninggal di situ, tidak teridentifikasi sampai sekarang. Itu kalau demokrasi tanpa hukum, liar. Karena waktu itu begitu pemerintah jatuh, yang muncul sekarang harus demokrasi, hukumnya dan penegak hukumnya lemah, aparatnya pada lari, liar. Oleh sebab itu lalu segera kita memperbaiki, melakukan reformasi, bahwa hukum ini harus dibangun bersamaan dengan demokrasi. Itulah sebabnya kemudian negara mulai stabil sesudah terjadi kerusuhan di tahun 98 dan 99. Tahun 2000 sudah mulai stabil. Nah, kita harus jaga agar stabilitas itu terjaga. Dengan apa? Dengan
tetap mengawal agar jangan sampai terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran terhadap proses mekanisme demokrasi ini. Nah, saudara sekalian, hukum tata negara itu sering diidentikan dengan hukum konstitusi. Hukum tata negara itu kan terjemahan dari istilah constitutional law, hukum konstitusi, sehingga hukum tata negara itu ya hukum konstitusi itu. Nah, apa itu? Hukum tentang organisasi negara yang dibuat oleh bangsa tertentu. Hukum tentang organisasi negara itu banyak. Hukum tentang organisasi yang banyak itu namanya ilmu negara. Kalau hukum yang menyangkut satu negara namanya hukum tata negara. Hukum tentang organisasi negara itu bisa juga disebut ilmu politik atau ilmu negara. Itu berlaku di mana aja dan beragam. Tapi kalau kita bicara hukum yang organisasi negara Inggris itu namanya hukum tata negara Inggris. Tapi kalau kita bicara hukum tata negara Inggris, Prancis, Jerman secara komprehensif, kita sebenarnya sedang belajar ilmu negara. Karena beragam itu, beragam aturan, sistem dan macam-macam. Nah, saudara sekalian, hukum tata negara itu karena menyangkut satu negara itu adalah hukum yang mengatur tentang lembaga-lembaga negara dan hubungan tata kerja antar lembaga. DPR tugasnya apa? Presiden apa? BPK apa? One Team Press apa? KPK apa? KPU apa? Diatur semua di dalam hukum tata negara itu. Meskipun pada dasarnya hukum tata negara itu kalau bicara lembaga selalu dikaitkan dengan lembaga negara utama. Dulu aslinya waktu trias politika itu lembaga negara utama itu hanya 3, legislatif, eksekutif, yudikatif. Lalu muncul berbagai variasi yang kemudian di Indonesia itu pernah menjadi panca as politika. 5 poros kekuasaan yang sejajar, ada legislatif, eksekutif, yudikatif, auditif. BPK itu sejajar tuh dengan DPR, disebut auditif. Lalu Dewan Pertimbangan Agung dulu yang kelima itu konsultatif. Lalu di atasnya ada lembaga suprematif namanya MPR. Jadi mana yang benar? Kadang-kala orang kalau ada masalah, inilah salahnya Indonesia. Tidak ikut trias politika murni, kan gitu kritik orang tuh. Saudara, trias politika murni itu tidak ada. Sistem pembagian kekuasaan yang murni itu tidak ada. Coba saudara mau bicara apa? Trias politika murni yang apa? Itu mungkin saudara itu Pak yang dibuat oleh Montesquieu. Kekuasaan itu harus dibagi 3, legislatif, yudikatif, eksekutif. Lalu di dalam literatur sesudah diteliti, loh yang buat itu bukan Montesquieu, John Locke. Jauh sebelum Montesquieu lahir, John Locke membuat kekuasaan negara itu bagi 3, legislatif, eksekutif, federatif. Beda. Mana yang asli? Yang memberi nama trias politika juga bukan John Locke, bukan Montesquieu, Immanuel Kant. Beberapa puluh tahun kemudian, oh itu namanya trias politika gitu. Nyebut karyanya Montesquieu itu trias politika. Lalu itu yang disebut asli. Padahal lebih ada yang lebih asli lagi. Karya John Locke. Nah oleh sebab itu maksud saya saudara, kalau kita ada masalah ketatanegaraan, jangan bilang itu salahnya tidak ikut yang murni. Tidak ada yang murni itu. Tidak ada yang murni. Semuanya, setiap negara membuat sendiri-sendiri, setiap masa membuat sendiri-sendiri. Meskipun basis dasarnya seperti itu. Maka Indonesia punya trias politika dulu, punya panca as politika, sekarang sabta as politika. Legislatifnya DPR dan DPD, sudah 2. MPR juga itu masuk legislatif sekarang. 3. Presiden eksekutif. Lalu Mahkamah Agung yudikatif. Mahkamah Konstitusi yudikatif. Sejajar nih. Sudah ada 6. 7 satu lagi BPK yudikatif. Lalu ada Komisi Yudisial sebagai pendukung 7 lembaga utama ini. Saudara,
Jadi itu hukum tata negara itu. Isinya ada jabatan-jabatan dan itu semua dimaksudkan untuk itu tadi, melindungi hak asasi manusia agar tidak sewenang-wenang kekuasaan itu dipisah dengan fungsi masing-masing lalu pelayanan kepada rakyat. Lahir. Saudara, HTN itu berfungsi mengawal agar pelembagaan demokrasi ke dalam institusi dan mekanismenya berjalan dengan baik dan bermartabat. Karena ini banyak kan pelanggaran-pelanggaran atas demokrasi di berbagai negara. Saya tidak akan bicara spesifik Indonesia sekarang, itu udah banyak yang bisa saudara baca. Misalnya pelanggaran demokrasi itu apa? Zimbabwe ketika dipimpin oleh Robert Mugabe. Zimbabwe itu dulu seorang perdana menteri. Masa jabatannya habis, menjelang matanya habis, dia ubah konstitusinya menjadi sistem presidensial. Menjadi sistem presidensial di mana presiden dipilih secara periodik. Nah, secara pemilu, setiap pemilu dia menang dan dia berkuasa. Kenapa? Karena pemilu itu di sana tidak langsung, tidak umum, tidak bebas, tidak rahasia. Jadi pemilu itu ada yang sudah wakili orang, ada yang nyuruh orang. Nanti sesudah hasil pemilihan itu kotak suaranya diangkut ke istana, dihitung sendiri lalu diumumkan sendiri. Saya menang lagi 90-80%. Itu Robert Mugabe. Sampai akhirnya dikudeta oleh rakyatnya, lari dan terpaksa meninggal di luar negeri karena dia mengebiri demokrasi. Nah, oleh sebab itu HTN itu berfungsi, hukum tata negara berfungsi agar demokrasi itu dijaga. Apa demokrasi yang dijaga? Ini nih prinsip-prinsipnya. Tadi saya sebut prinsip-prinsip demokrasi yang harus dijaga itu pertama rule of law, kemudian penghormatan dan penegakan HAM, kemudian kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, kemudian ada pemisahan kekuasaan dengan checks and balance. Checks and balances itu bagian dari maksud bahwa kekuasaan itu harus dipisah atau kalau istilah Indonesia dulu harus dibagi gitu. Lalu ada checks and balance, ini legislatif yang buat aturan, eksekutif yang melaksanakan aturan, yudikatif yang mengadili kalau ada orang melanggar aturan. Lalu dikembangkan lagi dalam rangka check and balances, kalau legislatif dan presiden salah membuat aturan, dibalance oleh Mahkamah Konstitusi, batalkan. Itu. Mahkamah Konstitusi tidak bisa sembarangan, ketika dibentuk juga dibalance oleh presiden, Mahkamah Agung dan DPR, dibentuknya mereka yang nyeleksi. Jadi ada saling keseimbangan gitu di dalam proses kita bernegara itu. Ada peradilan independen, ada sirkulasi kekuasaan, kemudian kesetaraan, partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan, dan transparansi. Nah, sekarang yang terakhir, dinamika. Nah, kan ini intinya. Saudara, saya baca aja nih. Baru sudah ini tanya jawab. Selama hampir 79 tahun Indonesia merdeka, hukum tata negara mengalami dinamika, baik perubahan konseptualnya maupun implementasinya. Saudara yang belajar hukum tahu, di Indonesia tuh hukum tata negaranya berubah terus. Sejak tahun 45 sampai sekarang. Dan ini sesudah pemilu ini, besok sudah orang berpikir mengubah hukum tata negara lagi. Berubah terus. Kenapa? Ada dua alasan. Ada dua alasan mengapa hukum tata negara itu harus selalu diubah. Pertama, berlakunya dalil bahwa kalau masyarakat berubah, hukumnya berubah. Hukum itu tidak ada dalam situasi vakum. Masyarakatnya berubah, hukum berubah. Masyarakat Indonesia dulu adalah masyarakat kolonial, jajahan, berubah sekarang menjadi masyarakat nasional, merdeka. Maka hukumnya harus berubah. Jangan pakai hukum kolonial. Kalau saudara, satu ide ada di suatu negara lalu
sama-sama demokrasi tapi tempatnya beda. Demokrasi di Inggris dan demokrasi di Indonesia tempatnya beda. Demokrasinya beda. Dengan Amerika beda lagi. Jadi hukum itu ikut masyarakatnya. Perubahan masyarakat itu baik berdasar tempat. Indonesia, Inggris, Amerika berbeda, maka hukum tata negaranya berbeda, demokrasinya juga berbeda. Ikut waktu, tahun 45 demokrasinya seperti ini, tahun 50 seperti ini, tahun 70 seperti ini, hukumnya juga berubah. Jadi hukum tata negara itu selalu dinamis mengikuti perkembangan masyarakat. Itu dalil, hukum berubah, masyarakat berubah, hukum berubah. Maka hukum tata negara itu berubah terus. Terutama sejak era reformasi, para ahli hukum tata negara itu menjadi laris. Karena selalu ribut Indonesia, muncul ahli hukum tata negara dulu. Zaman saya tahun 78, 80. Gitu. Hukum tata negara tuh enggak raku. Saya tuh masuk jurusan hukum tata negara pikirannya apa? Ya jadi pegawai negeri di kantor Pemda, jadi camat, itu, jadi apa? Wah yang orang yang pinter-pinter, cerdas tuh milihnya yang lain. Pak Surono ini milih hukum pidana coba, nggak mau hukum tata negara dia, karena dia anaknya zaman Orde Baru, hukum tata negara nggak laku meskipun apa? Perubahan-perubahan politik selalu terjadi. Studi tetap hukum tata negara selalu berubah. Tapi kemudian sekarang laris tuh hukum tata negara. Karena itu dalil tadi, masyarakat berubah, hukum berubah, dan hukum tata negara menjadi dinamis. Dinamika hukum tata negara mengikuti perkembangan demokrasi. Ada yang kedua alasannya. Kenapa hukum tata negara berubah? Karena berlaku dalil power tends to corrupt. Kekuasaan itu cenderung korup. Siapa yang berkuasa itu cenderung korupsi. Kalau orangnya baik, itu begundal-begundalnya yang tidak baik. Ingat dulu waktu Pak Harto itu berkuasa. Pak Harto saya sudah mau berhenti. Udah lama saya sudah capek, kata Pak Harto. Tapi orang yang di sekelilingnya yang menikmati kekuasaan tuh membilang ke Pak Harto, Pak, kalau bukan Bapak yang jadi presiden, negara ini kacau. Pembangunan terhenti. Itu para apa Brutus nih kemudian akhirnya ya sudah, kalau memang begitu saya mau calon lagi. Begitu terpilih tanggal 11 Maret, tanggal 21 Mei jatuh. Karena itu orang baik dirayu oleh orang yang tidak baik bahwa kalau bukan Bapak yang jadi presiden kacau. Oleh sebab itu Bapak terus jadi presiden lagi. Akhirnya kan dijatuhkan. Nah, itu sebabnya lalu kita menolak perpanjangan jabatan itu. Nggak usah diperpanjang. Kalau dengan alasannya orang baik, perpanjang deh jabatannya. Nanti ada orang baik lagi suruh perpanjang lagi. Terus enggak ada sirkulasi kekuasaan seperti yang disebut tadi. Saudara, itulah sebabnya nih terakhir, konstitusi dan ketatanegaraan kita selalu berubah dari waktu ke waktu. Pertama berlaku Undang-Undang Dasar 45. Belum 2 bulan itu muncul maklumat nomor X tahun 45 yang mengubah ketatanegaraan kita, di mana sistem presidensial menjadi sistem parlementer. Itu dalam praktek. Sesudah itu resmi Undang-Undang Dasar diubah menjadi negara serikat, konstitusi res. Belum 1 tahun diubah lagi menjadi UUD 50, menjadi parlementer dengan negara kesatuan, bukan negara serikat. Bung Karno marah, kok negara ini kacau gini, terus dikeluarkan dekret kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Bung Karno jatuh, Undang-Undang Dasar 45 dinamalisir menjadi murni Undang-Undang Dasar 45 yang murni dan konsekuen, tapi akhirnya jatuh juga, muncul reformasi. Lalu sekarang ada lagi usul-usul agar ketatanegaraan kita ini dirombak kembali. Ada yang usul, udahlah kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Misalnya Purnawira Nabri, Purnawirawan TNI, itu sebagian besar ingin kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Apa itu?
Itu coret itu komisi Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, KPK, tidak perlu ada, kembalikan ke yang ada asal berfungsi itu baik. Ada usul yang seperti itu. Tapi diskusi-diskusi seperti itu tidak akan pernah berhenti dan kita akan terus memperbaikinya dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan. Meskipun perbaikan itu tidak harus menyangkut undang-undang dasarnya. Menyangkut undang-undang organiknya saja itu bisa, peraturan pemerintahnya bisa, kebijakan juga bisa. Itu semua menyangkut pelaksanaan hukum tata negara yang dinamis dalam rangka mengawal demokrasi. Dan demokrasi itu dimaksudkan agar hak asasi yang anak kandung pertama revolusi Perancis dari anak kembar itu yang keluar pertama hak asasi, lalu demokrasi, lalu konstitusi. Itulah dinamika hukum tata negara kita sampai saat ini.